Angin puting beliung membuat atap dan pohon-pohon di kawasan Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor berterbangan. Kencangnya angin membuat warga yang berteduh panik berupaya menyelamatkan diri. Tidak hanya menumbangkan pohon, angin kencang juga turut merobohkan videotron besar. Angin kencang disertai hujan ini turut merusak sejumlah fasilitas yang berada di lokasi. Setelah hujan reda, petugas gabungan langsung mengevakuasi pohon tumbang dan membersihkan area Stadion Pakansari. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, namun akibat banyaknya pohon tumbang serta atap stadion yang berterbangan, membuat operasional Stadion Pakansari dihentikan untuk sementara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Bulan puasa tinggal hitungan hari, tapi harga bahan pangan makin menjadi-jadi. Kalau jatah belanja sehari 50.000 dibawa ke pasar di Jabodetabek, dapat apa ya kira-kira? Berhemat jadi satu-satu, dikurang-kurangin apa yang perlu, apa yang enggak. Pokoknya diirit-irit lah, apalagi sekarang kan banyak, apalagi bahan pangan kan pada naik. Berhemat jadi satu-satunya pilihan bagi para ibu agar uang belanja yang pas-pasan tetap cukup memenuhi kebutuhan belanja sehari-hari. Sepekan sebelum Ramadan, harga sejumlah bahan pangan belum turun, malah makin naik. Harga ayam dan telur, dua sumber protein andalan kelas menengah, naik tinggi. Harga cabai-cabean bahkan meroket 2 kali lipat. Di Pasar Baru Kota Bekasi, Jawa Barat, harga ayam potong naik dari Rp38.000 jadi Rp42.000 per kilogram. Tak hanya ayam potong, telur ayam pun ikut naik yang biasanya Rp28.000 jadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan tajam bahkan terjadi pada harga cabai-cabean. Di Pasar Ceger, Tangerang Selatan, Banten, harga cabai rawit merah tembus Rp100.000 per kilogram dari biasanya hanya Rp60.000. Tidak hanya rawit merah, hampir semua harga cabai kompak naik. Jadi kalau warga bawa uang Rp50.000 belanja ke pasar di Jabodetabek, kira-kira hanya bisa bawa pulang ayam setengah kilo, telur 1/4 kilo, cabai rawit merah 1 ons, dan bawang merah dan bawang putih Rp10.000. Jatah belanja itu belum termasuk beras, minyak goreng, dan sayur mayur. Maka berhemat menjadi satu-satunya pilihan. Belinya 1 kilo, sekarang belinya setengah gitu. Belanja yang lain gitu. Kita mau datang bulan suci Ramadan ya, kalau bisa diturunkan lah. Ya untuk para pedagang, kasihan juga yang dagang-dagang makanan-makanan mateng gitu loh. Menjelang bulan Ramadan, masyarakat berharap pemerintah menggelar pasar murah beberapa bahan pokok untuk meringankan kebutuhan di bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Beberapa waktu terakhir ramai dibahas gaji 20 juta tak lagi wajib bayar zakat penghasilan. Dasarnya karena hitungan nisab atau batas minimal harta wajib zakat mengacu ke harga emas 24 karat yang kini mencapai 3 juta rupiah per gram. Basnas pun tak tinggal diam dan menyiapkan aturan baru. Bulan Ramadan yang penuh berkah dimanfaatkan sebagian umat Islam untuk menunaikan kewajiban zakat, salah satunya zakat penghasilan. Namun baru-baru ini muncul wacana banyak warga yang tidak lagi wajib bayar zakat gara-gara kenaikan harga emas. Selama ini hitungan nisab atau batas minimal harta diwajibkan zakat penghasilan setara 85 gram emas 24 karat selama 1 tahun. Jika harga emas melejit ke 3 juta rupiah per gram, maka nisab zakat penghasilan kini mencapai 255 juta rupiah. Jika merujuk hitungan tersebut, maka gaji 20 juta sebulan pun tidak lagi dikenakan wajib zakat. Isu ini menjadi perhatian serius Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Dengan hitungan acuan penetapan zakat dengan emas 24 karat, jumlah pembayar zakat bisa turun drastis, sementara jumlah penerima zakat tetap tidak berkurang. Ketua Basnas Nur Ahmad menyatakan potensi zakat bahkan bisa hilang hingga 62%. Basnas tidak tinggal diam.
Berkoordinasi dengan MUI dan Kementerian Agama, Basnas akan merumuskan aturan baru zakat penghasilan dengan merujuk pada harga emas 14 karat, bukan lagi emas 24 karat. Emas 14 karat memiliki kandungan emas 58% sehingga sudah lebih dari separuh dan tetap memenuhi syarat sebagai acuan nisab. Aturan ini tengah dikebut dan ditargetkan rampung sebelum bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah pilot dan co-pilot Smart Air, korban penembakan brutal KKB Papua dimakamkan di Jakarta. Evakuasi jenazah korban berlangsung mencekam. Sempat terjadi kontak senjata antara Brimob dengan KKB. Jenazah pilot Smart Air Enggon Erawan yang tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata di Papua Pegunungan tiba di rumah duka Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis malam. Setelah disemayamkan, jenazah langsung dimakamkan di TPU Tanah Kusir 3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Suasana duka menyelimuti proses pemakaman almarhum Enggon Erawan yang dikenal sangat baik semasa hidupnya. Sebagai pilot, apalagi di daerah pedalaman, di remote area, di pedalaman Papua, adalah pekerjaan yang sebenarnya tidak sederhana. Diperlukan keteguhan, ketegaran, kesabaran, dan keberanian. Sementara itu, jenazah kopilot Smart Air Baskoro Adi Anggoro tiba di rumah duka di Kafling DKI, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur, Kamis malam. Keluarga dan kerabat terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa. Setelah disemayamkan semalam, almarhum Baskoro dimakamkan di TPU Pondok Kelapa siang ini. Sebelumnya, pesawat Smart Air yang membawa 13 orang ditembaki kelompok kriminal bersenjata saat mendarat di lapangan terbang Korowai Batu, Bovendi Guel, Papua Selatan, Rabu lalu. Pilot dan penumpang menyelamatkan diri ke hutan, namun pilot dan kopilot tertangkap dan ditembak hingga tewas di lokasi. Evakuasi jenazah korban diwarnai kontak senjata antara pasukan Brimob dengan KKB. Tim Liputan iNews melaporkan. Lubang raksasa di Desa Pondok Balik, Aceh Tengah, Aceh semakin hari semakin meluas. Setiap hari tanah terus tergerus. Longsoran tanah perlahan-lahan turut menggerus kebun dan lahan pertanian milik warga. Longsoran tebing menggerus lahan pertanian antara 1 hingga mencapai 5 meter setiap hari. Luas lubang raksasa diperkirakan mencapai 3.000 meter. Kini wilayah tersebut masuk zona merah untuk dikunjungi. Area terdampak juga terus dipantau petugas sebagai antisipasi longsor susulan. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum mengakui masih melakukan kajian untuk menentukan metode penanganan yang paling tepat dan aman. Dari Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Publik khususnya pecinta hewan dibuat geram dengan perlakuan seorang emak-emak di Kabupaten Gianyar, Bali yang mengikat 3 ekor kucing miliknya di luar rumah dan dibiarkan basah kuyup kehujanan. Tiga ekor kucing ras menggigil kedinginan dan basah kuyup di Jalan Jaya Negara, Kabupaten Gianyar, Bali. Ketiganya tak bisa berlindung ke tempat teduh ketika hujan karena diikat pemilik mereka dengan seutas tali. Seorang warga merekam kondisi kucing dan video pun menjadi viral di dunia maya. Prihatin dengan kondisi kucing-kucing yang teraniaya, relawan dari Rumah Singgah Klo datang ke lokasi bermaksud untuk mengevakuasi. Namun, pemilik kucing malah meminta uang tebusan sebesar 1 juta rupiah untuk 3 ekor kucing. Sementara 1 kucing lainnya pemilik tak bersedia untuk menyerahkan. Sekali lagi kayak gini saya nggak mau bayar lagi, saya langsung laporin ya Bu. Dihitung dulu, mau dihitung dulu. Bukannya mereda, kecaman netizen justru semakin menjadi hingga polisi turun tangan untuk memediasi. Akibat tekanan publik, pemilik kucing akhirnya bersedia menyerahkan 1 ekor kucing yang tersisa ke yayasan. Setelah seluruh kucing dibawa ke rumah perlindungan, pemilik kucing mendatangi yayasan. Ia memutuskan untuk menyerahkan kembali uang tebusan yang sempat diminta. Kasus ini menjadi pengingat agar selalu bertanggung jawab ketika memutuskan merawat hewan peliharaan, karena konsekuensi hukum menanti bagi pelaku penelantaran atau penganiayaan hewan. Dari Kabupaten Gianyar, Bali, Ketut Catur, iNews melaporkan. Seorang pencuri kotak amal terekam kamera CCTV di sebuah musola kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku beraksi seorang diri membawa mobil untuk mengangkut kotak amal. Inilah aksi pencurian kotak amal yang terjadi di musola An-Nasofa,
Kelurahan Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV, tampak pelaku yang mengendarai sebuah mobil tersebut datang menjelang subuh saat situasi masih sepi. Awalnya pelaku hanya ingin mengambil uang yang ada di dalam kotak amal. Namun karena kesulitan membobol, akhirnya pelaku membawa kabur uang beserta kotak amal bernilai 3 juta rupiah ke dalam mobil minibus. Menurut warga, kasus pencurian kotak amal di musola ini sudah terjadi berulang kali. Semakin matang usia seseorang harusnya semakin bijaksana. Namun berbeda dengan seorang laki-laki yang berstatus perempuan di Badung, Bali ini. Ia justru makin sering mencuri, bahkan hingga 1,5 miliar rupiah. 5 kali berurusan dengan hukum dalam kasus pencurian tidak membuat jera pelaku berusia 45 tahun ini. Laki-laki yang kini menyandang status perempuan ini kembali ditangkap unit Reskrim Polsek Kuta. Pelaku terekam kamera CCTV di sebuah rumah di kawasan Jalan Legian Kuta pada 28 Januari lalu. Pelaku memanfaatkan kesempatan rumah dalam keadaan kosong untuk mengambil perhiasan emas senilai 1,5 miliar rupiah. Usai menerima laporan, petugas berhasil menangkap pelaku di tempat kosnya di Badung, Bali. Kepada petugas, pelaku mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu kami melakukan penyelidikan langsung dengan cepat, tidak lama, dalam kurun waktu 3 jam, pukul 16 atau pukul 4 sore, kami langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka, yaitu di kosnya di Jalan Campuhan 1 atau di kawasan Dewi Sri. Kini tersangka kembali terancam 5 tahun penjara sesuai pasal 476 KUHP. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Harapan Gubernur Jakarta Pramono Anung tentu saja menjadi harapan para ARMY Indonesia. Pramono menaruh harapan agar konser grup musik asal Korea BTS bisa digelar di Jakarta International Stadium Jakarta pada tahun ini. Penampilan grup musik asal Korea BTS menjadi momen paling ditunggu para ARMY di Indonesia. ARMY adalah julukan atau nama resmi untuk penggemar BTS. Keinginan penggemar ditanggapi Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pramono juga berharap konser BTS bisa digelar di Jakarta International Stadium. Pemprov telah membangun infrastruktur penunjang untuk memudahkan akses pengunjung ke JIS. Di antaranya mulai menyambungkan akses JIS ke Ancol. Selain itu ditargetkan pada bulan April mendatang, kereta rel listrik atau KRL akan berhenti di bawah Stadion JIS. Sebelumnya, grup musik Korea BTS telah mengumumkan jadwal konser dunia. Jakarta kebagian jatah 2 hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 26 dan 27 Desember 2026. Namun hingga kini promotor belum mengumumkan lokasi pasti dan waktu pembelian tiket konser. Tim Liputan iNews melaporkan.
RCTI melalui program Ajang Pencarian Bakat Indonesian Idol meraih penghargaan MTN Wave dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan karena peran program Indonesian Idol sukses mencari talenta berbakat di dunia musik. Program pencarian talenta menyanyi RCTI Indonesian Idol meraih penghargaan Manajemen Talenta Nasional Seni Budaya atau MTN yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Melalui program ini, Kementerian Kebudayaan terus menjaring dan membina talenta kreatif Indonesia secara terstruktur, mengusung tema Manifesto Gelombang Baru Seni Budaya dengan menampilkan beragam kolaborasi kreatif antara seni modern dan tradisional. Manajemen Talenta Nasional Seni Budaya ini fokus kepada 5 ekosistem, yaitu sastra, seni pertunjukan, film, kemudian seni rupa, dan musik tentu saja. Dan kita melihat bagaimana proses rekrutmen, pembibitan, kemudian mentoring, lab, dan sebagainya dalam menjaring talenta-talenta yang luar biasa di tanah air. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran RCTI melalui program Indonesian Idol yang dinilai telah berhasil menciptakan dan mengembangkan banyak talenta seni khususnya di bidang musik. Jadi kami sangat bangga menerima penghargaan ini dari Kementerian Kebudayaan, dan juga tentunya RCTI berkomitmen untuk terus melahirkan seniman-seniman handal, talenta handal yang bisa mengharumkan nama Indonesia. Jadi terima kasih banget buat MTN yang udah memberi kita apresiasi ini. Semoga ini membuat kita makin semangat lagi untuk dapetin talent-talent baru yang berkarya di industri musik. Saya rasa bukan hanya di programnya, tapi justru lebih konsistensi kita sebagai grup juga, bagaimana talent-talent ini setelah selesai dari Indonesian Idol, mereka berkarya di industri tersebut dan bukan hanya hilang begitu saja. Penghargaan yang diraih RCTI melalui program Indonesian Idol ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program hiburan berkualitas, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan potensi mereka. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Hoirudin iNews melaporkan. Memilah-milah buah dari MBG, ternyata banyak yang busuk, guys. Jadi kita langsung viral di media sosial menu makan bergizi gratis atau MBG di Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan menyajikan buah busuk yaitu salak. Video diunggah oleh salah seorang guru di salah satu sekolah dasar. Tak lama setelah viral, video langsung hilang dari media sosial. kemarin terlihat itu di postingan. Banyak Bu ya, banyak. Sekitar 10 buah mungkin.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Pantan Makale selaku penyedia MBG telah menerima laporan terkait buah busuk di dalam makanan. Sebelum kami masukkan ke itu, kami memang sudah sortir Pak. Tapi kan itu buahnya kan kami tidak dilihat sampai dalam Pak. Lebih lanjut, petugas menyatakan setiap makanan yang dikemas telah melalui proses sortir sebelum diserahkan ke sekolah-sekolah. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Setidaknya sebanyak 33 pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Aceh Singkil harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Para pelajar itu mengalami mual, pusing, dan sakit perut beberapa jam pasca menyantap menu makanan bergizi gratis atau MBG. Puluhan pelajar itu berasal dari sekolah yang berbeda, mulai dari sekolah dasar hingga SMA. Namun MBG yang mereka santap berasal dari dapur MBG yang sama. Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon kemudian menyambangi para pasien itu guna melakukan pemantauan. Safriadi juga berjanji seluruh pasien yang merupakan pelajar itu akan mendapatkan perawatan yang maksimal. Hingga kini petugas masih menunggu data autentik apakah penyebab peristiwa dari menu MBG atau ada penyebab lainnya. Atas kejadian ini, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil akan membentuk tim guna melakukan pengecekan dan pemantauan terhadap dapur MBG yang ada. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan.